Amunisi tank, RPG, drone anti-tank, ATGM, hingga misil Javelin memiliki jenis hulu ledak yang sama, yaitu HIT. Tapi tahukah Anda ternyata selama ini kita dibohongi oleh mitos mengenai cara kerja amunisi ini? Hulu ledak anti-tank berdaya ledak tinggi atau bahasa nasionalnya adalah High Explosive Anti-Tank atau disingkat dengan HIT adalah amunisi modern yang menggabungkan ilmu fisika dan kimia. Tentu yang sering mengikuti informasi-informasi militer tidak asing dengan amunisi yang memiliki moncong panjang ini. Namun tahu nggak sih kalau ternyata informasi yang sering kita percaya mengenai amunisi HIT itu tidaklah benar? Kita akan masuk dulu soal pengertian apa itu hulu ledak anti-tank berdaya ledak tinggi. Secara sederhana, hulu ledak HIT terdiri dari wadah dengan pengisian bahan peledak tinggi, umumnya menggunakan bahan peledak konvensional seperti PETN atau RDX, dengan zat pelapis yang berongga miring berbentuk kerucut di dalamnya. Biasanya terbuat dari logam yang lentur, contohnya tembaga. Walaupun bisa menggunakan logam lain juga, tapi umumnya HIT itu menggunakan tembaga. Nah, bentuk kerucut ini ada 3 jenis. Pertama ada HIT, menggunakan lapisan berbentuk kerucut bersudut curam. Kedua ada LSC atau Linear Shape Charge, yang bentuk corongnya lebih panjang. Lalu jenis ketiga ada EFP atau Explosively Formed Penetrator, yang bentuk corongnya lebih datar dan pendek. HIT dan LSC beroperasi berdasarkan efek Monroe, di mana rongga dalam bahan peledak digunakan untuk memfokuskan gaya ledakan. Sedangkan EFP beroperasi menurut efek Mishnay-Shardin, di mana pelapis yang sedikit berbentuk mangkuk ini ketika RDX-nya meledak akan membentuk proyektil tembus yang dikenal sebagai slug atau keong. Efek Monroe diambil dari nama Charles E. Monroe, seorang ahli kimia Amerika yang saat itu bekerja di pangkalan torpedo Angkatan Laut Amerika Serikat. Monroe secara populer dianggap sebagai penemu efek tersebut pada tahun 1888 selama percobaan dengan nitroselulosa atau juga dikenal dengan gun cotton. Namun hal ini sendiri tidak sepenuhnya akurat, karena di sisi lain seorang ilmuwan Jerman bernama Max von Forster dikenal juga sebagai penemu efek ini 5 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1883. Itulah kenapa kalau di Eropa, Monroe Effect disebut dengan von Forster Effect. Nah, kita akan masuk nih kepada hoak dan kekeliruan masyarakat umum mengenai amunisi HIT. Mungkin kita sudah terpatri dalam otak bahwa cara kerja amunisi HIT itu adalah ketika amunisi mengenai target, maka bahan peledak di belakang kerucut tembaga akan terdetonasi. Ledakannya akan membuat logam tembaga menjadi cair, kemudian menguap dan berubah menjadi plasma super panas dengan kecepatan jet. Lalu plasma super panas itu bisa menembus lapisan armor baja layaknya pisau yang mengiris keju. Seperti itu kan yang sering kita dengar di mana-mana. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata ada 3 poin yang sebenarnya keliru. Pertama, ledakan membuat logam pelapis tembaga menjadi cair. Itu keliru. Kedua, selama peledakan, material pelapis menguap dan berubah menjadi semacam plasma super panas. Itu tidak tepat. Ketiga, efek penetrasi dicapai karena jet bersuhu tinggi dapat melelehkan lapisan armor. Itu juga ternyata tidak benar. 3 poin yang aku sebutkan tadi ternyata sudah pernah dijelaskan oleh William Walters, seorang ilmuwan di Direktorat Riset Senjata dan Material Laboratorium Riset Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia berkata bahwa jet itu bukanlah plasma, bukan pula jet logam cair. Kerucutnya tidak mengenai lapisan baja secara utuh, dan suhu jetnya bukan 2000 derajat Celcius. Kepadatan jetnya bukan beberapa kali lipat kepadatan baja, dan jetnya tidak membakar lapisan baja. Serta amunisi HIT tidak ada hubungannya dengan efek thermal. OMG. Mind blowing. Ini ilmuwan sendiri loh yang bilang, bukan dari ChatGPT loh ya. Ketiga poin dari mitos di atas telah membantah dalam uji coba laboratorium yang menunjukkan bahwa hampir semua lapisan logam tidak cukup panas untuk meleleh karena ledakan. Apalagi kok sampai menjadi plasma super panas yang dapat melelehkan baja karbon tinggi pada armor modern. Karena faktanya, suhu rata-rata pada permukaan jet HIT, lapisan tembaganya hanya berkisar antara 400-600 derajat Celcius, yang mana itu baru 20-50%-nya dari suhu leleh logam tersebut. Faktanya, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa tembaga membutuhkan lebih dari 1000 derajat Celcius untuk bisa meleleh. 400-600 derajat Celcius itu masih jauh dari kata meleleh. Dan kita bisa lihat bahwa depleted uranium itu memiliki titik leleh yang tidak jauh dengan tembaga. Sedangkan depleted uranium itu adalah penetrator dari amunisi APFSDS yang pernah kita bahas di konten ini. Padahal nih, APFSDS ini ketika ditembakkan terkena langsung oleh pembakaran propelan. Tapi uniknya,
Sebenarnya, ia bahkan tidak memerah apalagi sampai meleleh. Telah dilakukan uji coba terhadap jenis-jenis material logam sebagai lapisan kerucut ini. Tapi secara keseluruhan, suhu jet yang bisa dicapai itu jauh di bawah titik leleh ketika meledak. Lalu kalau gitu, apa Bang jika bukan plasma super panas? Jawabannya adalah menjadi kondisi plastis. Jadi ketika RDX meledak, ledakannya akan membuat tembaga ini semacam plastisin, tidak meleleh, melainkan merenggang. Keadaan ini sama seperti membran karet yang kita tarik ujungnya. Jadi ya cuma melar aja gitu. Jet ini akan terus meregang hingga menjadi partikulat alias meregangkan dirinya hingga menjadi kolom partikel. Sehingga sebenarnya jet ini tuh masih dalam kondisi padat. Hanya saja karena sifatnya ini jadi terlihat seperti cairan. Dan kondisi ini membentuk efek semacam tombak atau paku dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan super tinggi inilah yang bisa menembus armor tebal. Ini sama halnya dengan serpihan plastik dengan kecepatan 24.000 km per jam yang menghantam plat aluminium di luar angkasa. Walaupun plastik jauh lebih lembek daripada aluminium, tapi karena kecepatannya, ia bisa menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Demikian pula yang dilakukan oleh amunisi HEAT. Jadi bisa dibilang amunisi HEAT itu bukan karena efek kimia, melainkan karena efek kinetik semata. Sehingga jika ada yang bilang kalau amunisi HEAT itu sebenarnya amunisi kinetik, maka ia benar. Tapi tahukah Anda kenapa sih amunisi HEAT itu ada moncong yang pipih dan panjang ini? Ini sebenarnya cuma sebatas logam biasa aja yang berfungsi sebagai penjaga jarak yang disebut dengan istilah stand-off. Loh, kenapa harus dikasih jarak, Bang? Karena amunisi HEAT itu butuh ruang untuk mendapatkan efek maksimal dari Monroe Effect. Apabila tidak dikasih moncong, maka Monroe Effect ini tidak akan bisa mencapai titik maksimal yang menyebabkan lebih sulit dalam menembus armor. Tapi jika ada ruang, maka Monroe Effect akan tercipta secara sempurna dan bisa menembus armor dengan mudah. Lalu kenapa ATGM dan senjata OTA itu nggak ada moncongnya, Bang? Soalnya dua benda ini menggunakan gelombang radio untuk memicu. Jadi sebenarnya kedua amunisi ini meledak duluan sebelum mengenai target agar Monroe Effect-nya didapat. Lalu selanjutnya, kita akan bahas soal hoax yang kedua, yaitu bahwa amunisi eksplosif anti-tank atau HEAT bisa di-counter dengan Space Armor dan ERA. Kemarin ketika aku membahas soal fungsi lempengan tipis Panzer IV ini, aku menjelaskan bahwa ini bukan untuk meng-counter senjata anti-tank Amerika yang memiliki amunisi HEAT, melainkan untuk menahan senapan anti-tank Rusia. Tapi ternyata banyak orang yang ngeyel bahwa lapisan itu untuk menghalau amunisi HEAT. Faktanya adalah, Space Armor dan ERA itu tidak 100% bisa menghalau amunisi HEAT. Hal ini pernah diuji coba. Bahkan walaupun ERA dan Space Armor bisa mengurangi efeknya, namun masih ada kemungkinan untuk ditembus oleh HEAT. Sekali lagi, ini bukan karena efek kimia lapisan tembaga berubah menjadi plasma super panas yang merupakan hoax di mana sering kita dengar. Karena sekali lagi, yang diciptakan pada Monroe Effect bukanlah proses kimia dan thermal, melainkan efek kinetik. Efeknya itu hampir sama seperti amunisi EPFSDS. Walaupun ada Space Armor dan ERA, namun EPFSDS masih bisa menembus armor itu. Jadi jika ada yang bilang bahwa HEAT itu bisa di-counter dengan komposit armor, maka itu tidaklah tepat. Itulah kenapa banyak tank Zionis yang jadi rongsokan cuma gara-gara RPG Hamas. Padahal tank Zionis diklaim tank paling kuat dan bahkan menggunakan komposit armor. Bahkan justru senjata Overfly Top Attack atau disingkat OTA, NLAW contohnya, sering mengaktifkan hulu ledaknya pada jarak 1 meter di atas target. Istilahnya adalah stand-off. Sehingga artinya, sekalipun menggunakan Space Armor atau Slate Armor macam ini, tetap memungkinkan masih bisa menembusnya. Space Armor sekarang bukan digunakan untuk menangkal HEAT, melainkan untuk mengurangi dampak dari amunisi High Explosive dan juga amunisi HESH. Apalagi amunisi HEAT ini bisa dimaksimalkan dengan sistem tandem. Tandem itu apa, Bang? Gampangnya tandem itu double. Jadi dalam hulu ledaknya, shape charge ini bukan cuma satu doang, tapi ada dua. Ini sangat efektif untuk mengatasi armor jenis apapun termasuk composite armor. Itulah kenapa walaupun tank sudah pakai armor berlapis-lapis, tapi tetap bisa ditembus oleh amunisi HEAT. Tapi tahu nggak apa yang lebih mind-blowing lagi? Yaitu bahwa amunisi HEAT itu jauh lebih dalam penetrasinya dibandingkan dengan IPFSDS. Sebagai perbandingan, amunisi dari ATGM Chrysanthema bisa menembus baja yang memiliki ketebalan hingga lebih dari 1300 mm atau 1,3 meter. Sedangkan amunisi FPFSDS dari tank Abrams hanya bisa menembus sekitar 700 mm aja. Itu pun jika mengenai permukaan datar, dan hanya akan menembus 400 mm jika mengenai permukaan armor yang
yang miring. Kalau dibandingkan sama Chrysanthema, ya masih kalah jauh. Juga kelebihan lainnya adalah amunisi hit itu tidak akan kehilangan efek penetrasinya dari jarak berapapun. Berbeda dengan amunisi kinetik macam IPFSDS yang bisa kehilangan efek penetrasinya jika jaraknya terlalu jauh. Oke, sepertinya untuk materinya kita sudahi sampai di sini. Setidaknya kita sudah paham mengenai hoax dan kebenaran dari amunisi hit ini. Kalau kalian sendiri lebih suka mana? IPFSDS atau hit? Aku Kang Mas Setiawi Sanggeni. Wassalam. Loh, lalu simulasi hitnya mana bang? Video simulasinya nyusul di sana. Tunggu aja 2 hari setelah video ini diupload. Hehehe.